Halo teman-teman, salam sejarah. Di video kali ini, saya ingin membahas salah satu putra terbaik bangsa, sang proklamator dan Bapak Koperasi Indonesia. Siapa itu? Ya, beliau adalah Dr. Andes Haji Muhammad Hatta atau yang kita kenal sebagai Bung Hatta. Tapi sebelum itu, pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, nama saya Najla Salma dari kelas 11 MIPA 3 nomor urut 22 dan inilah vlog sejarah biografi Muhammad Hatta. Lahir di Bukit Tinggi 12 Agustus 1902, Muhammad Hatta merupakan anak kedua dari pasangan suami istri Muhammad Jamil dan Siti Soleha. Sang ayah masih berada di garis keturunan ulama tarekat di Batu Hampar, sedangkan sang ibu merupakan keturunan pedagang di Bukit Tinggi. Hatta tumbuh sebagai anak yang sangat tekun, pandai, dan juga disiplin dalam ilmu agama. Selain itu, ia juga merupakan sosok yang rendah hati, sederhana, dan memiliki kedalaman dalam berpikir. Salah satu hobinya dari kecil adalah membaca. Hingga akhir hayatnya, ia meninggalkan warisan berupa perpustakaan pribadi yang berisi kurang lebih 30.000 buku. Bahkan, ketika mempersunting Rahmi, mas kawin yang ia berikan adalah sebuah buku tulisannya sendiri yang berjudul Alam Pikiran Yunani. Salah satu kutipannya yang terkenal adalah, "Aku rela dipenjara asal bersama buku. Karena bersama buku, aku bebas." Wah, terbayang gak sih teman-teman seberapa cintanya Muhammad Hatta pada buku-bukunya? Kiprahnya di dunia politik bermula ketika ia bergabung di organisasi Jong Sumatera Nenbon, Region Padang, dengan jabatan sebagai bendahara pada tahun 1916. Pada tahun 1921, Hatta hijrah ke Belanda untuk melanjutkan studinya di Handels Hogeschool. Di sana, ia bergabung dengan perkumpulan pelajar tanah air Indische Vereniging. Indische Vereniging pun menjadi organisasi yang sangat berpengaruh dalam perpolitikan Indonesia karena memiliki tujuan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Namanya pun berubah menjadi Perhimpunan Indonesia atau yang dikenal sebagai PI. Pada tahun 1922, Hatta menjabat sebagai bendahara PI. Karena aktivitas politik yang dilakukan Hatta, pada tahun 1927 akhirnya Hatta ditangkap pemerintah Belanda karena dianggap membahayakan. Sebagai bentuk perlawanan, Hatta menulis pidato fenomenalnya yang berjudul Indonesia Vrij atau Indonesia Merdeka. Pada kesempatan ini, akhirnya Hatta berhasil dibebaskan. Pada Juli 1932, akhirnya Hatta memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Ia bergabung dengan Klub Pendidikan Nasional Indonesia atau yang dikenal sebagai PNI baru yang bertujuan untuk membuka mata masyarakat Indonesia tentang dunia politik dengan mengadakan berbagai pelatihan. Lagi-lagi, tulisan Hatta di berbagai media massa membuat Belanda kembali memusatkan perhatian padanya. Akhirnya, pada 1935, bersama Syahrir, Hatta pun diasingkan ke Tanah Merah, Bovendigel, Papua. Pada tahun 1937, Hatta dan Syahrir dipindahkan ke Banda Neira, Maluku. Pada tahun 1942, ia sempat dipindahkan ke Sukabumi, lalu akhirnya dibawa kembali ke Jakarta ketika Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Setelah Jepang masuk ke Indonesia, Hatta menjadi penasehat militer Jepang. Ia juga termasuk dalam 4 serangkai pimpinan Pusat Tenaga Rakyat. Hatta juga turut serta dalam BPUPKI dan PPKI. Pada PPKI ini, ia dan Bung Karno didaulat menjadi ketua dan wakil ketua PPKI. Tepat pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10 pagi, Soekarno dan Hatta membacakan teks proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Keesokan harinya, beliau resmi menjabat sebagai wakil presiden Indonesia pertama mendampingi Presiden Soekarno. Selang beberapa bulan, tepatnya pada 18 November 1945, Hatta akhirnya mempersunting Rahmi Rahim. Beliau sempat berjanji bahwa ia tidak akan menikah sebelum Indonesia merdeka. Maka setelah proklamasi, ia pun langsung melamar Rahmi Rahim. Mereka pun dikaruniai 3 orang putri, yakni Metia, Gemala, dan juga Halida. Pada Juli 1947, Hatta menemui Jawaharlal Nehru dan Mahatma Gandhi untuk meminta bantuan terkait Belanda yang masih belum mengakui kemerdekaan Indonesia. Hingga selanjutnya, pada 27 Desember 1949, Ratu Juliana memberikan pengakuan atas kemerdekaan Indonesia. Selain mengurusi masalah pemerintahan dan juga diplomasi Indonesia dengan negara lain, Hatta juga tetap aktif dalam tulis-menulis. Hasil karya tulisnya yang berhasil diterbitkan diantaranya Kebangsaan dan Kerakyatan, lalu ada Kemerdekaan dan Demokrasi pada tahun 2000. Selain itu, ia juga membimbing gerakan koperasi hingga tanggal 12 Juli 1951. Hatta berpidato di radio mengenai Hari Koperasi. 5 hari kemudian, dia diangkat sebagai Bapak Koperasi Indonesia.
Dalam dunia pendidikan, beliau sempat menjadi dosen Sesko Angkatan Darat di Bandung dan juga dosen Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Selain itu, ia pun mendapatkan gelar Dr. Honoris Causa dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1956. Pada November 1956, ia mengirim surat ke DPR yang berisi bahwa ia ingin berhenti dari jabatannya sebagai wakil presiden. Akhirnya, DPR pun menyetujui keputusan Hatta. Setelah pensiun sebagai wakil presiden, pada 15 Agustus 1972, Hatta mendapat Anugerah Bintang Republik Indonesia kelas 1 dari Pemerintah Republik Indonesia. Tahun 1975, Bung Hatta menjadi anggota Panitia 5 bersama 4 orang tokoh lain. Pada tanggal 14 Maret 1980, Hatta akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya pada usia 77 tahun di RSCM pukul 18.56. Ia dimakamkan di pemakaman Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Bung Hatta diberikan gelar pahlawan proklamator pada 23 Oktober 1986 bersama dengan Bung Karno. Kemudian, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan gelar pahlawan nasional kepada Bung Hatta pada 7 November 2012. Last but not least, ada kutipan terakhir dari Bung Hatta yang sangat saya sukai. Keberanian bukan berarti tidak takut. Keberanian berarti menaklukkan ketakutan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih dan sampai jumpa.